Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas satu kitab atau mulai membahas satu kitab, dan insyaallah kita berazam, berkeinginan untuk menyelesaikan pembahasan dari kitab ini, yaitu kitab yang cukup bagus, cukup terkenal tentang adab dalam belajar ilmu agama, yaitu kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Badruddin Abi Abdullah Muhammad ibn Ibrahim ibn Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, atau yang sering dikenal dengan nama Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan sebelum kita membahas kitab ini, tentu kita harus mengetahui ya tentang masalah isi dari kitab ini, judulnya, tentu dengan penulisnya juga. Judul dari kitab ini adalah Tadhkiratus Sami'. Tadhkiratus Sami' maknanya adalah pengingat bagi orang yang mendengarkan, wal mutakallim, dan orang yang berbicara, fi adabil alim wal muta'allim, dalam adab-adab orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu. Maksudnya di sini adalah orang yang mempelajari ilmu agama dan juga orang yang mengajarkan ilmu agama. Karena pembahasan adab dalam masalah ini sangatlah penting. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ilmu agama berbeda dengan ilmu dunia. Ilmu agama selain tentang materi, tentang pemahaman, tentang hafalan, juga ada sisi keberkahan, ada sisi pahala yang mana tidak didapatkan pada ilmu dunia. Oleh karenanya, untuk mendapatkan sisi-sisi yang akhirat ini, maka perlu adanya adab-adab, perlu adanya attitude khusus gitu ya. Perlu adanya hal-hal khusus supaya apa? Supaya keberkahan ilmu agama ini benar-benar didapatkan juga, bukan cuma hanya sebatas ilmu teoritis saja, cuma memahami materi saja, tapi ilmu agama perlu untuk diamalkan, ilmu agama perlu untuk didakwahkan dan lain sebagainya. Karena nanti di tengah-tengah pembahasan insyaallah Ibnu Jama'ah menyebutkan bahwasanya keutamaan dalam ilmu, keutamaan dalam belajar ilmu agama. Ya, beliau mengatakan bahwasanya ini tidak didapatkan kecuali bagi orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Nah, ini bedanya dengan ilmu dunia. Bedanya dengan apa? Dengan ilmu dunia. Baik. Adapun isi dari kitab ini, maka Al-Imam Ibnu Jama'ah membuat beberapa bab dalam kitabnya ini. Ada sekitar 5 bab, di mana beliau memulai dengan muqaddimah. Kemudian nanti di bab pertama ada pembahasan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ulama dan keutamaan mengajarkan dan juga belajar ilmu agama. Ya, insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian di bab kedua, maka beliau menyebutkan tentang adab seorang ahli ilmu. Dan beliau membuat beberapa pasal ya. Di antara pasal yang pertama, adab orang yang berilmu terhadap dirinya.
adab orang yang berilmu terhadap pelajaran atau dalam mengajarnya, adab orang yang berilmu dalam atau bersama dengan murid-muridnya. Kemudian itu bab pembahasan subbab di dalam bab 2. Kemudian nanti ada bab 3 yaitu bahas tentang adab murid. Nah, tadi adab guru, kemudian adab murid. Adab murid juga terbagi beberapa subbab. Ada pembahasan nanti adab murid terhadap dirinya sendiri, adab murid bersama gurunya, adab murid ketika dia belajar dan lain sebagainya. Ya, kemudian bab keempat itu bab membahas secara umum adab terhadap buku dan juga perangkat belajar. Ya. Kemudian bab yang kelima, ya bab tentang tempat tinggal dan juga penutup. Adapun penulis kitab ini, ya nama beliau adalah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah, ya, Al-Kinani Al-Hamawi Al-Misri Asy-Syafi'i. Jadi nama beliau Muhammad, ayahnya Ibrahim, kakeknya adalah Sa'dullah, dan buyutnya adalah Jama'ah. Jadi ketika sering dikenal dengan nama Ibnu Jama'ah, ya Jama'ah ini sebenarnya nisbah kepada kakeknya. Ya, nisbah kepada kakeknya. Dan ini suatu hal yang biasa di dalam tradisi penamaan Arab. Ya, ini kunyah, dalam kunyah Arab. Kadang kunyah tapi pakai nama kakeknya. Ya, kunyah kadang pakai apa? Pakai nama ayahnya. Kunyah pakai nama buyutnya. Suatu hal yang lumrah. Misalkan contohnya Imam Ahmad, misalkan Imam Ahmad, ya, maka Imam Ahmad ini berkunyah, ya, Ahmad ibnu Hanbal. Ya, Ahmad ibnu Hanbal. Hanbal ini adalah kakeknya, ya, Ibnu Hanbal. Biasanya dipanggil Ibnu Hanbal. Ibnu Hanbal ini adalah kakeknya. Jadi kunyah beliau dinisbah ke kakeknya. Ini juga sama. Ibnu Jama'ah. Ini Jama'ah itu adalah buyutnya. Dia sendiri namanya adalah Muhammad. Yang mana beliau dilahirkan, ya, beliau dilahirkan pada tahun 639 Hijriah. 639 Hijriah, beliau dilahirkan di Hama, di satu kota di negeri Syam. Ya. Dan sebagaimana para ulama yang lain, ketika masih kecil beliau mempelajari agama dari keluarganya, ya. Beliau mempelajari agama dari keluarganya. Ya. Kemudian beliau melakukan rihlah perjalanan, ya. Beliau pergi ke negerinya, ya, di tempat-tempat yang ada di negerinya. Kemudian beliau pergi ke Mesir, ya. Kemudian beliau mempelajari ilmu yang lainnya, ya, hingga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau ilmu yang luar biasa. Dan beberapa ulama sampai memujinya, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, beliau mengatakan qadil qudah Syekhul Islam. Imam Az-Zahabi beliau memuji Imam Ibnu Jama'ah dengan mengatakan Imam Ibnu Jama'ah adalah qadil qudah, ya, hakimnya para hakim yang ada di dunia. Dan juga Syekhul Islam, ya, dijuluki Syekhul Islam juga. Ibnu Katsir juga sama. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir juga mengatakan tentang Ibnu Jama'ah, ya, dijuluki Syekhul Islam. Ya, Syekhul Islam. Beliau memiliki beberapa pernah menjabat beberapa jabatan. Di antaranya beliau pernah menjadi qadhi, memang, ya, menjadi hakim, ya, di Mesir, pernah menjadi hakim juga di Syam. Beliau pernah mengajar di Madrasah Nasiriyah, beliau pernah mengajar di Madrasah Al-Adiliyah, pernah mengajar di Madrasah Al-Ghazaliyah, dan seterusnya.
Adapun mazhab beliau dalam fikih adalah beliau bermadzhab Syafi'i, ya. Beliau bermadzhab Syafi'i dan beliau memiliki beberapa tulisan. Nah, ini salah satu warisan dari para ulama adalah tulisan-tulisan mereka, sehingga nama mereka abadi melalui tulisannya. Ya, nama mereka abadi melalui tulisannya. Ada beberapa karya tulis yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah Iwdahud Dalil fi Qat'i Hujjaj Ahli Ta'til. Ya, beliau membantah orang-orang yang orang-orang yang menafikan sifat Allah. Beliau juga menulis kitab At-Tibyan li Muhimmatil Quran tentang masalah Al-Quran. Beliau juga menulis tentang tafsir, ya. Beliau menulis tafsir Ghararut Tibyan fi Tafsiril Quran. Beliau juga menulis tentang ilmu hadis, ya, yang mana judulnya adalah Al-Manhal Rawi fi Ilmil Haditsin Nabawi. Dan terakhir di antara tulisan beliau adalah tulisan tentang adab ini, yaitu Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, itu sekilas tentang beliau penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah kita akan membahas pada pagi hari ini bab yang pertama, yaitu bab tentang keutamaan ilmu dan juga mempelajarinya. Kita akan membaca muqaddimahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna manfa'una anfa'na bima 'allamtana. Allahumma barik lana wa li masyayikhina wal musannif wal sami'in wal hadirin rahimahumullahu jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bil mi fi darani wa dakhala fasiha jannatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi taufiqi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Syekhul Imam al-Alim al-Qudwatul 'Allamatu Qadhil Qudah Hakimul Hukam Syekhul Islam Nasirul Haqqi 'Alam as-Sunnah Badruddin Barakatul Muslimin Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh al-Imam al-Arif al-Zahid al-Qudwati Burhanuddin Abi Ishaq Ibrahim ibn Sa'dillah ibn Jama'ah al-Kinani asy-Syafi'i adamallahu ayyamahu wa 'ada min barakatihi. Ini tulisan dari penukil, ya, dari periwayat kitabnya, ya. Yang mana di sini beliau memulai dengan basmalah, ya, sebagaimana biasa menjadi tradisi dalam penulisan. Kemudian beliau bersalawat juga, ya, bersalawat pada Rasulullah, bersalawat pada Nabi, para keluarga beliau, pada para sahabatnya, dan mengucap salam. Ini adalah adab dalam menulis, ya, dalam mengawali tulisan dengan dan basmalah, ya. Kemudian beliau menyebutkan nama, yaitu penulis kitab ini, ya, berkata orang yang berilmu, ya, sangat luas ilmunya, Syekhul Islam, hakimnya para hakim, ya, penolong kebenaran, Abdullah Muhammad bin Burhanuddin bin Ishaq Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah, dan seterusnya. Baik, maka di sini musannif rahimahullah ta'ala melanjutkan, qala alhamdulillahil barrir rahim al-wasi'il alim dzil fadlil azim wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil juwari al-kirami juwaruhu fi darin na'im. Beliau memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan Al-Barur Rahim, yang maha baik, maha mengasih sayang, Al-Wasi'ul Alim, yang maha luas, maha berilmu, yang memiliki keutamaan Dzil Fadlil Azim, memiliki keutamaan yang besar, salat yang utama, dan juga keselamatan semoga tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan atas beliau di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang mulia. Wa ala alihi wa ashabihi al-kirami juwaruhu fi darin na'im.
ya wa ashabil kirami juwarihi fi darin na'im. Dan juga semoga tercurah kepada para sahabatnya yang menjadi tetangganya Nabi di akhirat. Ya, maka di sini musannif rahimahullah taala menyebutkan tentang mengawali kitabnya dengan dan menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dimaksud dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah orang yang berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Ya. Dan muqaddimah semacam ini biasanya disebut dengan bara'atul istihlal. Jadi ketika muqaddimah menulis satu kitab, seorang itu atau alim atau penulis memberikan isyarat tentang pembahasan kitab ini. Ya, pembahasan kitab ini. Ketika membahas adab di sini, beliau menyinggung tentang masalah adab Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Selanjutnya, fa inna maka sungguhnya min ahammi termasuk paling pentingnya ma yubadiru bihi, apa yang hendaknya bersegera dengannya al-labibu orang yang cerdas. Syarkha syababihi di awal waktu mudanya wa yudaibu nafsahu dan dia melatih dirinya fi tahsilihi untuk mendapatkan hal tersebut. Waqtisabihi dan mendapatkannya. Husnal adabi adalah baiknya adab. Ya, ini salah satu hal yang hendaknya dicari oleh seorang penuntut ilmu ketika awal-awal belajar adalah tentang masalah adab. Alladzi syahida syar'u, yang mana syariat sudah mempersaksikan, wal aklu juga akal, bifadlihi dengan keutamannya. Wattafaqat dan sudah bersepakat al-ara'u wal alsinatu, pendapat-pendapat dan juga lisan-lisan ala syukri ahli, atas disampaikannya terima kasih pada orang yang memiliki adab. Karena adab tidak ada orang yang mencelanya. Tidak ada orang yang mencela orang yang beradab. Ya. Wa inna haqqan nasi bihadhil khaslati, sesungguhnya orang yang paling berhak dengan sifat ini, yaitu sifat adab yang baik, al-jamilati yang bagus. Wa ulahum, dan yang paling berhak, ya, yang paling utama untuk mendapatkan adab yang baik, bihayazati hadhil martabatil jalilati, untuk mendapatkan kedudukan yang mulia dengan adabnya yang bagus tentunya. Siapakah mereka? Ahlul ilmi alladzina hallau bihi dzarwatal majdi wassana, adalah orang-orang yang berilmu agama yang mereka menghiasi, ya, dirinya dengan ilmu, ya, menghiasi puncak keagungannya, ya, dan ketinggiannya dengan ilmu. Ya, ketika seorang diberikan ilmu, maka dia memiliki keutamaan. Maka hendaknya dihiasi keutamaan yang diberikan Allah dengan adab yang baik. Ya. Wa ahrazu bihi qasabati sabqi ila warathatil anbiya. Ya, dan hendaknya mereka berusaha untuk mendahului, ya, bersegera kepada warisannya para nabi, ya, yaitu adab tadi. Li'ilmihim bimakarimi akhlaqin nabi, karena mereka mengetahui tentang kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adabihi, adab-adab beliau, wa husni siratil a'immatil athhari, dan bagusnya pribadian dari para imam-imam yang mulia, min ahli baitihi, dari keluarganya Nabi, wa ashabihi, dan para sahabatnya, wa bima kana alaihi a'immatu ulama'is salafi, ya, dan adab-adab yang dimiliki oleh para ulama-ulama salaf. Waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalafi, dan akhirnya berusaha mengikuti mereka orang-orang atau para guru yang datang berikutnya. Jadi orang yang paling berhak untuk memiliki adab adalah orang yang berilmu. Dan hendaknya orang yang lain juga berusaha untuk mendapatkan adab yang baik. Dengan apa? Dengan melihat akhlak Nabi dan pelajari dari para guru. Karena mereka yang paling mengerti tentang adab. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal huda, mereka dahulu mempelajari adab, kama yata'allamunal ilm, sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Ini ucapan Ibnu Sirin. Ya, jadi ilmu itu dipelajari, adab juga dipelajari.
Waqala Hasan, berkata Hasan al-Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabin yaksibuhu sinin. Sungguhnya seorang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan adab bertahun-tahun, tsumma sinin, kemudian bertahun-tahun juga. Jadi cukup membutuhkan waktu untuk mempelajari adab ini sebagaimana ilmu. Ya, salah misalkan seorang berusaha untuk mempelajari ilmu tapi tidak mempelajari adab. Waqala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW huwal mizanul akbar. Beliau adalah timbangan, ya, yang terbesar. Wa alaihi tu'radul asya, dan kepada beliau dipampangkan beberapa hal, banyak hal. Ala khalqihi, ya, ala khuluqihi, di atas akhlak beliau. Jadi beliau ini adalah role model gitu ya, role model dalam masalah akhlak, wasiratihi, kepribadian, wahadihi, dan petunjuk Nabi. Fama wafaqaha fahuwal haq, maka siapa yang berkesesuaian dengan petunjuk Nabi maka dia benar. Wa ma khalafa fahuwal batil, dan siapa yang menyelisih petunjuk Nabi dalam masalah adab, kepribadian, maka dia adalah orang yang hal tersebut adalah suatu hal yang batil. Waqala Habib bin Syahid libnihi, berkata Habib bin Syahid kepada anaknya, ya bunai, ishabil fuqaha wal ulama wa ta'allam minhum wa khudh min adabihim. Wahai anakku, temanilah para ahli fikih dan juga para ulama, dan belajarlah dari mereka dan ambillah adab mereka. Jadi bukan cuma hanya masalah memahami pelajaran saja, tapi hendaknya ketika seorang santri, seorang murid itu belajar ngaji, hendaknya juga diperhatikan dari adab gurunya dan berusaha untuk menirunya. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits. Hal tersebut sungguh lebih aku cintai daripada engkau mendapatkan banyak dari hadis. Ya. Karena kalau maklumat bisa dicari, tapi kalau adab itu perlu apa? Perlu dilatih, ya. Karena kadang orang tidak biasa dengan satu adab tertentu. Karena memang sudah didikannya dari kecil seperti itu, maka dia ingin merubahnya, maka harus apa? Melatih. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala melanjutkan masih dalam muqaddimahnya. Qala ba'duhum li ibnihi, berkata sebagian mereka terhadap anaknya, ya bunai, wahai anakku, la an ta'allama baban minal adab, sungguhnya engkau belajar satu bab dari adab, ahabbu ilayya min an tata'allam sab'ina baban, lebih aku sukai daripada engkau belajar 70 bab min abwabil ilmi, dari bab-bab ilmu. Ya. Karena ketika seorang belajar adab, dia harus praktek. Dia harus praktek. Dan itu adalah ilmu yang sejati, yaitu ketika bisa diamalkan. Sedangkan ketika mempelajari ilmu, menghafal atau yang semisalnya, maka tidak langsung bisa dipraktekkan. Contohnya misalkan kita belajar fikih haji. Nah, kita nggak punya uang, belum wajib haji, nggak bisa praktek. Tapi kalau adab adalah suatu ilmu yang siapapun bisa untuk menerapkannya dan langsung bisa untuk mempraktekannya. Ya, maka dia didahulukan ketika seorang belajar itu. Perlu adab. Ya. Baik. Kemudian berikutnya, Waqal Makhlad bin Husain Ibn Mubarak, berkata Makhlad bin Husain kepada Imam Ibn Mubarak, nahnu ila katsir min al-adab ahwaju minna. Ya, kita itu kepada banyak adab lebih butuh ila katsir min al-hadis, daripada banyak mendapatkan hadis. Ya. Jadi beliau menyampaikan bahwasanya kebutuhan terhadap adab itu lebih banyak harusnya daripada kebutuhan terhadap terhadap hadis. Ya. Kemudian beliau menukilkan beberapa ucapan yang lain.
Kemudian beliau melanjutkan, wakil Syafi'i, dikatakan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala radhiyallahu taala anhu, kaifa syahwatuka lil adab, bagaimana keinginanmu terhadap adab, yaitu mendapatkan adab. Faqala, maka Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyampaikan, asma'u bil harf minhu, aku mendengarkan satu huruf saja yang berhubungan dengan adab, mimma lam asma'uhu, yang aku belum pernah mendengarkannya. Maka kata Imam Syafi'i, fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an, maka seluruh bagian tubuhku yang lain, ya, seluruh bagian tubuhku yang lain menginginkan sekiranya mereka bisa mendengar juga, tatana'amu bihi, sehingga bisa menikmati dari ilmu atau dari adab yang didengar oleh telinga tersebut. Kila, maka dikatakan kembali kepada Imam Syafi'i, wa kaifa talabuka lahu, bagaimana kamu mencari adab? Qala, maka Imam Syafi'i mengatakan, talabul mar'atil mudillati waladaha, yaitu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya, mencarinya ya dicari dengan sungguh-sungguh. Walaysa laha ghairuhu, sedangkan ibu tadi tidak memiliki anak kecuali anak tersebut. Maka bagaimana mencarinya? Ya sungguh dicari dengan semangat, tidak akan putus asa, bahkan dengan mengorbankan apapun. Itulah semangat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam mempelajari adab. Kemudian al-musannif mengatakan, walamma balagat rutbatul adabi hadhil maziyata, dan ketika sampai ya kedudukan adab pada posisi ini, pada keistimewaan ini, wa kanat madariku mufaddalatihi khafiyatan, dan kemampuan untuk mendapatkan keutamaannya itu tidak diketahui, tersembunyi, ya. Da'ani ma ra'aitu, maka mendorongku sesuatu yang aku lihat, min ihtiyajit talabati ilaihi, dari kebutuhan para santri terhadap adab. Ya, karena banyak orang, ya mungkin beliau melihat banyak para pembelajar ilmu agama itu yang adabnya kurang ternyata. Ya. Kemudian beliau mengatakan, min ihtiyajit talabati ilaihi wa usri tikrari tawaqqufihim alaihi, dan sulitnya mereka untuk apa? Untuk mendapatkan adab tersebut. Ya, sulitnya mereka untuk apa? Mengulangi, mempraktekkan adab yang mereka tahu. Imma li hayain fayamna'uhumul hudur, ya bisa jadi karena mereka malu sehingga mereka tidak mau hadir. Awil jafain fayurithuhum an-nufur, atau mereka ya bodoh sehingga mereka lari dari hal tersebut. Ila jam'i hadhil mukhtasari, ya. Nah, semua ini mendorong musannif untuk mengumpulkan atau menulis mukhtasar ini, tulisan ringkas ini. Mudzakiran lil alimi, ya, sebagai pengingat bagi orang yang berilmu. Maju ila ilahi, atas apa yang sudah diberikan kepadanya, itu berupa ilmu. Wa munabbihan lit talibi ala ma yata'ayyanu alaihi, dan sebagai pengingat bagi murid atas hal yang harusnya ada pada mereka. Wa ma yashtarikani fihi minal adab, dan tentang beberapa hal yang menjadi adab untuk guru serta murid, ya. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi masahabatil kutub, dan apa yang hendaknya dilakukan ketika seorang itu berinteraksi dengan buku-bukunya. Tsumma adabu man yaskunul madaris muntahiyan aw taliban, kemudian juga adab orang yang tinggal di madrasah, ya, di ma'had, di pondok, baik dia orang yang ilmunya sudah banyak ataupun masih santri-santri yang baru, ya. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliban, karena madaris, karena pondok atau yang ma'had, ya, sekolah, madrasah, itu adalah tempat tinggal para penuntut ilmu di zaman ini, ya. Karena di zaman Nabi belum ada pondok, belum ada ini, ya, adanya masjid dan lain sebagainya. Wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'at, maka aku mengumpulkan dari apa yang terdengar, apa yang aku dengar, au sami'tuhu minal masyayikh as-sadat, atau yang aku dengar langsung dari guru
Au marartu bihi fil mutala'at, atau yang aku dapati dari buku. Au istafattu fil mudzakarat, atau saya dapatkan dari diskusi ya. Wa dzakartuhu mahdhufal asanidi wal adillah, dan saya sebutkan ya faedah-faedah tadi dengan menghapuskan sanad-sanadnya dan juga dalil-dalilnya. Kenapa kok enggak disebutkan dalil? Kenapa enggak disebutkan sanadnya? Kaila yatula ala mutali'ihi au yamul lahu. Ya, supaya apa? Supaya orang yang melihatnya itu tidak terlalu lama dan menjadi bosan. Ya, karena ini namanya mukhtasar, namanya ringkasan, itu ya ringkas gitu. Ya kalau disebutkan secara rinci semuanya ya maka jadi tidak ringkas. Waqad jama'tu fihi bihamdillahi ta'ala min tafariki adabi hadhil abwabi ma lam arahu majmu'an fi kitabin. Sungguh saya kumpulkan di dalam buku ini ya dengan muji Allah dari berbagai macam adab-adab pada bab-bab yang saya belum pernah melihat, pernah ada buku yang mengumpulkan semua adab ini dalam satu buku. Ya, jadi zaman beliau dan yang beliau tahu, belum ada kitab yang mengumpulkan adab-adab yang pembahasannya ada di buku ini gitu. Wa qaddamtu 'ala dzalika baban mukhtasaran fi fadlil 'ilmi wal ulama'i 'ala wajhi tabarruki wal iktida'. Maka saya mendahulukan pada pembahasan ini yaitu bab yang ringkas dalam masalah keutamaan ilmu dan para ulama. Ya, sebagai wujud tabarruk dan mencari berkah dan juga mengikuti para ulama. Waqad rattabtuhu 'ala 5 abwabin tuhitu bi maqsudil kitab. Saya mengurutkan ada 5 bab dalam pembahasan buku ini ya sesuai dengan maksud dari kitab. Al-babul awwalu fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alimi wa nublihi. Ya, bab pertama tentang keutamaan ilmu dan pemilik ilmu dan kemuliaan orang yang berilmu. Al-babu tsani fi adabil alim fi nafsihi wa ma'a talabatihi wa darsihi. Adab yang kedua ya adab seorang guru terhadap dirinya bersama muridnya dan juga ketika pelajaran. Al-babu tsalits, bab yang ketiga, fi adabil muta'allimi fi nafsihi. Ya, adab seorang yang bab ketiga adab seorang murid bersama dirinya sendiri, wa masyayikhi dan bersama gurunya, wa rufqatihi dan bersama temannya, wa darsihi dan pelajarannya. Al-babur rabi fi musahabatil kutubi, ya bab yang keempat tentang masalah interaksi terhadap buku. Wa ma yata'allaqu biha minal adab, dan apa yang berhubungan dengannya dari adab. Al-babul khamis yang terakhir fi adabi suknal madaris. Ya, adab yang terakhir tentang adab tinggal di mahat atau di pondok ya. Wa ma yata'allaqu bihi minan nafais, dan apa yang hal-hal yang bagus, yang penting, yang berhubungan dengannya. Waqad sammaituhu, dan saya namakan kitab ini Tadhkiratas Sami' wal Mutakallimi fi Adabil Alim wal Muta'allim. Ya, itu adalah judul yang diberikan oleh musannif ya. Jadi penulis kitab itu memberikan judul untuk kitabnya ini. Wallahu ta'ala yuwaffiquna lil ilmi wal amali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengetahui ya, untuk bisa mengenal, mendapatkan ilmu dan bisa mengamalkannya. Wa yuballighuna min ridwanihi nihayatal amal, dan semoga bisa menyampaikan kita semua ya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia adalah menjadi ujung dari setiap keinginan dan cita-cita. Baik, itu mukadimah yang disampaikan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala. Dan insyaallah kita akan bahas mulai bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan para ulama dan juga mempelajarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharani amin. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama, dalam keutamaan ilmu dan juga para ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan orang yang mengajarkan ilmu dan juga mengajar dan mempelajarinya. Maka di sini beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu dahulu. Beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, dari hadis, riwayat athar para ulama. Di antaranya beliau menyebutkan qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajatin, beberapa derajat.
Qala Ibnu Abbas, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, sebagai orang yang sebagai sahabat yang termasuk sahabat yang memiliki kepakaran dalam mentafsirkan Al-Quran. Beliau menafsirkan al-ulama fauqal mu'minin. Para ulama itu di atas orang mukmin bisa bi'imi'ati darajah. Ya, sejauh 700 derajat. Ma bainad darajataini mi'atu am. Yang mana di antara dua derajat itu perjalanan 100 tahun. Jadi sangat tinggi sekali kedudukan ulama dibandingkan orang mukmin biasa yang dia bukan ulama atau bukan orang yang memiliki ilmu agama. Ya. Maka ini salah satu bentuk kemuliaan ilmu adalah ditinggikan orang yang memiliki ilmu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illahu." Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat juga ikut mempersaksikan. Wa ulul ilmi, dan orang yang memiliki ilmu juga ikut mempersaksikan. Qa'iman bil qist, yang tegak dengan keadilan. Ya, maka di sini musannif menjelaskan tentang ayat ini. Apa maksudnya? Bada subhanahu binafsi. Di ayat ini Allah memulai dengan dirinya sendiri. Ketika bersaksi Allah memulai syahidallah. Allah memulai dengan dirinya. Wathanna bi malaikatihi. Kemudian yang kedua, Allah sebutkan siapa yang bersaksi bersama Allah, yaitu para malaikat. Malaikat kedudukannya tinggi dekat dengan Allah. Dan yang ketiga siapa? Wathallatha bi ahlil ilm. Dan Allah menyebutkan yang ketiga adalah orang yang memiliki ilmu. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nablan. Maka cukuplah bagi mereka, bagi ahli ilmu ini, dengan hal tersebut mendapatkan kemuliaan, keutamaan, keagungan, dan juga kebaikan. Ya. Ketika mereka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam persaksian tauhid. Kemudian musannif menyebutkan yang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mereka mengetahui, berilmu, dan orang yang tidak mengetahui, dan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu tidak sama. Ya, tidak sama. Maka di sini Allah memberikan teguran. Sama tidak orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Tentu beda. Tentu beda. Ya. Maka keutamaannya di atas orang yang tidak memiliki ilmu, jelas, ya. Allah sendiri yang sudah menegurnya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada orang yang memiliki ilmu jika kalian tidak tahu. Maka di sini ahli ilmu memiliki keutamaan, dia akan menjadi sumber ilmu bagi orang lain. Ya, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Ya. Allah menyebutkan dan tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang berilmu. Banyak hal yang dia tersembunyi dari orang awam, tapi diketahui oleh orang yang berilmu. Itulah keuntungan orang yang berilmu, yaitu mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm." Dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hati orang-orang yang berilmu. Ya, jadi kadang dalam Al-Quran orang awam, orang yang tidak tahu, merasa loh kok aneh, kok seperti ini, kok seperti itu, merasa aneh. Tapi bagi orang-orang yang berilmu, ya itu bukan suatu hal yang aneh, diketahui dengan jelas maksud dari ayat itu dan lain sebagainya. Ya, jadi hilanglah syubhat dari mereka. Nah, itu tidak didapatkan kecuali dengan ilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min 'ibadihi ulama." Sungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah dari para hambanya adalah para ulama. Maka di sini keutamaan orang yang berilmu, dia bisa merasakan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu adalah puncak ilmu, ya. Puncak ilmu adalah bisa mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika hum khairul bariyah." Ya, Allah menyebutkan mereka lah orang yang atau yang terbaik dari para makhluk.
Ila qaulihi hingga firman Allah Subhanahu wa taala, dzalika liman khasyya rabbah. Keutamaan itu didapatkan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya, yang merasa khasyah ya, merasa khasyah. Maka di sini Imam Ibnu Jama'ah menjelaskan faqtadat al-ayatan annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah taala. Maka dua ayat ini, yaitu innama yakhshallahu min ibadil ulama dan juga ulaika hum khairul dan selanjutnya dzalika liman khasyya rabbah, ya sama-sama ada kata khasyya yakhsha. Maka dua ayat ini menjelaskan bahwasanya ulama merekalah orang-orang yang takut pada Allah. Wa annal ladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah. Sedangkan yang takut kepada Allah adalah makhluk yang terbaik. Fayantaju annal ulama, maka hasilnya bahwasanya ulama hum khairul bariyah, merekalah yang dimaksud makhluk yang terbaik. Ya. Karena dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan terakhir dzalika liman khasyya rabbah. Itu ya didapatkan ya khairul bariyah, yang mendapatkan surga dan lain sebagainya, itu bagi orang yang takut pada Allah. Sedangkan dalam ayat yang lain innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut pada Allah adalah para ulama. Baik. Wa qala Rasulullah, dan Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan terdapat kebaikan pada dirinya, maka Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Wa anhu, dan dari Nabi SAW beliau bersabda, ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Maka cukup bagimu dengan derajat ini mendapatkan kemuliaan dan juga kebanggaan. Ya, maka apa yang membuat kita tidak belajar? Apa yang membuat kita tidak mempelajari ilmu agama? Sedangkan ayat-ayat sudah jelas, sabda-sabda Nabi SAW sudah jelas, dan keutamaan-keutamaan mempelajari ilmu agama. Apalagi hari ini dengan fasilitas yang luar biasa Allah bukakan fasilitas untuk kita. Ya, jangan sampai kita akan ditanya Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas yang begitu banyak, kita masih tidak mau untuk mempelajari ilmu agama. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran, dan dengan martabat derajat ini mendapatkan kemuliaan dan juga disebutkan fakamala rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafa warith tilka rutbah. Sebagaimana kedudukan para nabi itu tidak ada yang lebih tinggi dari mereka, maka kedudukan pewaris para nabi juga tidak ada yang lebih tinggi dari mereka. Mereka sudah yang paling tinggi. Dan pewaris para nabi adalah ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Wa anhu, dan dari Nabi SAW lamma dzukira indahu rajulan, ketika disebutkan dua orang laki-laki, ahaduhuma abidun wal akharu alimun, yang satu itu ahli ibadah luar biasa tapi tidak berilmu, wal akharu alimun, sedangkan yang lainnya adalah orang yang berilmu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah tapi tidak berilmu adalah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian. Baik. Kemudian Musannif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang lain, beberapa riwayat yang lain. Wa anhu, dan dari Nabi SAW beliau bersabda, man salaka thariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yatlubu fi ilma, dia mencari ilmu di dalamnya, salaka bihi thariqan min turuqil jannah, maka dia sudah melalui jalan atau sudah menuju jalan menuju surganya. Wa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha li talibil ilmi, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para ahli ilmu. La ridallahu anhu liridallahi anhu, karena keridhaan Allah terhadap para penuntut ilmu. Wa innal alim, sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi, akan meminta ampunan, meminta maghfirah baginya siapa? Seluruh penduduk yang ada di langit dan juga di bumi.
hatal hitanu fi jawfil ma, hingga ikan-ikan yang ada di dalam air. Wa inna fadlal alim 'alal 'abid, sungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah tanpa ilmu. Ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib, seperti keutamaan rembulan pada malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain yang kecil. Maka tentu sinarnya lebih terang. Ya, itulah keutamaan orang yang berilmu. Fa innal ulama waratsatul anbiya, sungguhnya para ulama ini adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwaritsu dinaran wala dirhaman. Sedangkan para nabi tidak pernah mewariskan dinar, dirham, harta, benda, tidak. Wa innama waratsul ilma, sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, siapa yang mau mengambil warisannya para nabi, maka dia sudah mengambil bagian yang banyak. Ya. Maka marilah kita bersegera untuk mempelajari ilmu agama, ya, mempelajari ilmu agama dan juga mengamalkannya tentu. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Jama'ah menjelaskan tentang hadis tadi. Ada beberapa hadis, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Maka beliau menjelaskan, wa'lam, ketahuilah, annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wa du'a lahu. Ya, sesungguhnya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi, ya, melebihi kedudukan orang yang mana sampai malaikat itu sibuk. Bukan cuma malaikat dan seluruh makhluk itu sampai sibuk untuk memintakan ampun dan berdoa kebaikan untuknya. Maka dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi sekali. Sudah didoakan malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat dan juga makhluk-makhluk yang lain sampai hewan-hewan. Wa tadaulahu ajnihataha, dan sampai para malaikat itu meletakkan sayapnya. Wa innahu la yatanafasu fi du'ai rajul, dan sesungguhnya para malaikat itu fi rajul salih, berusaha, ya, para malaikat itu berlomba-lomba untuk mendoakan orang soleh. Au man yadhunnu salahahu, atau yang diperkirakan dia soleh. Fa kaifa bi du'ail malaikati, bagaimana dengan doanya para malaikat? Wa qad ikhtalafa fi ma'na, maka bagaimana dengan doanya para malaikat? Tentu lebih lebih dekat untuk diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtalafa fi ma'na wad'i ajnihatiha, ada perbedaan pendapat tentang arti atau tentang maksud dari hadis, yaitu para malaikat meletakkan sayapnya. Fakila, maka ada yang menafsirkan at-tawadhu lahu, yaitu sikap tawadhu para malaikat, sehingga mereka meletakkan sayapnya. Ya, bentuk menghormati tawadhu. Wakila, ada yang menafsirkan an-nuzulu indahu wal huduru ma'hu, yaitu para malaikat turun di sisi orang yang alim tersebut dan hadir bersamanya. Wakila, dan ada yang mengatakan at-tauqiru ta'zimu lahu, yaitu memuliakan dan mengagungkan ahli ilmu tersebut. Wakila, dan menafsirkan maknanya adalah tahmiluhu 'alaiha, ya, para malaikat itu membawanya, ya, membawa ahli ilmu, ya, fatu'inuhu 'ala bulughi maqasidihi, sehingga para malaikat membantu untuk menuju maksud dari ahli ilmu tersebut. Ada beberapa tafsiran dari makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la tadau ajnihataha, ya, yang para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Wa amma ilhamul hayawanat bil istighfar, adapun maksud dari hewan diberikan ilham untuk bisa beristighfar lahum, untuk para penuntut ilmu. Fakila, maka dikatakan maknanya adalah li'annaha khuliqat limasalihil ibad, karena para hewan ini diciptakan untuk kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia. Wa manafi'ihim, dan memberikan manfaat pada hamba. Wal ulama humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minha wa ma yahrumu. Dan sedangkan para ulama adalah yang menjelaskan tentang apa yang dihalalkan dari manfaat-manfaat dari hewan-hewan tadi, mana yang halal untuk dikonsumsi, mana yang halal untuk dimanfaatkan, dan mana yang haram. Wa yusuna bil ihsani ilaiha, dan para ulama lah yang memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada para hewan.
wa nafi dharari anha, dan menghilangkan kemudaratan dari para hewan. Baik. Itu adalah maksud dari istighfarnya para hewan. Kenapa para hewan sampai beristighfar untuk para ulama? Karena itu hikmahnya. Karena para ulama yang menjelaskan tentang adab-adab manusia terhadap hewan dan tentang mana yang halal, mana yang haram. Baik. Ya, kemudian ada beberapa asar lagi yang disebutkan oleh musannif ini dan juga penjelasan tambahan, dan insyaallah kita akan bahas pada hari Ahad berikutnya. Insyaallah kita berazam, kita menginginkan ya kita mohon kepada Allah pertolongan supaya bisa menyelesaikan kitab ini insyaallah setiap Ahad jam 5 ya, jam 5 sampai sekitar 1 jam atau 1 jam kurang sedikit gitu ya. Demikian pembahasan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga memberikan manfaat, semoga bisa menjadi renungan bersama bagi kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.